Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak dimanapun berada, kita teruskan kembali dengan metode canggih. Siapapun akan mahir, akan pintar tajwid insyaallah. Kita masuki ayat yang berikutnya. Ayat keberapa ini? Kita masuki ayat yang keempat, suratul Baqarah, surah Al-Baqarah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Kita coba bahas ya perbedaan antara cetakan Timur Tengah, cetakan Madinah dan cetakan yang dipakai di Indonesia. Waladina wanya kosar, hamzahnya hamzah wasol tuh ya, sudah dibahas di pertemuan yang pertama ya. Ini ada sodnya. Waladi dinya jadi mad apa ini? Ini di tuh mad tobi. Cuman bedanya kalau cetakan Timur Tengah tidak ada sukunnya. Waladina yu'minu, nu juga mad tobi itu ya. Nu mad tobi. Walladzina yu'minuna bima, tuh bima ini kalau cetakan Timur Tengah jelas mantubi'i bertemu dengan hamzah di lain kata, di lain kalimat ya. Maksudnya kalimat tuh ini ya. Ini kata pertama, ini kata kedua tuh kata ya, di lain kalimat. Cetakan Indonesia sama saja tuh ya, ketemu alif. Mad tobi ketemu alif. Kalau mad wajib, mad tobi ketemu hamzah. Ini namanya mad jaiz munfasil. Tuh. Lihat buku hijaunya ya, halaman 38 nomor 2. Mad jaiz munfasil terjadi apabila mad tobi'i. Mana mad tobi'inya? Apabila mad tobi'i ini terjadi apabila mad tobi'i bertemu dengan alif. Cetakan Indonesia cukup begitu, benar kan? Mad tobi'i ketemu alif. Padahal bukan, yang benar cetakan Timur Tengah ini. Mad tobi'i yang bertemu hamzah di lain kalimat, di lain kata. Karena kalau satu kata nanti hamzahnya tulisannya bukan begini ya. Nanti yang nanti mad wajib muttasil itu hamzahnya ini itu ya. Jadi mad tobi ketemu hamzah di lain kata, di lain kalimat. Hukumnya apa tadi? Mad jaiz munfasil. Walladzina yu'minuna bima tuh lihat ya, cetakan Timur Tengah. Di cetakan Timur Tengah ternyata gak ada sukunnya, tuh gak ada sukunnya. Cetakan Indonesia ada, tuh ya. Jadi hukum nun mati itu nggak nun mati sebetulnya, orang nggak ada huruf matinya ya. Atau memang yang mati itu tidak ada tandanya kalau cetakan Timur Tengah kan? Kalau di Indonesia kan ada sukunnya tuh, makanya nun sukun, benar. Kalau cetakan Indonesia nun sukun, orang yang benar bilang nun sukun, cetakan Indonesia benar. Kalau cetakan Timur Tengah nggak ada sukunnya gitu ya. Nah itu ikhfa ya, karena nun mati ketemu zai. Ini ikhfa ya. Apa hukumnya? Ikhfa. Kenapa terjadi? Karena nun mati, karena nun sukun ketemu dengan zai. Nun ini ya. Karena nun mati, nun sukun bertemu zai. Ikhfa. Unzila ilai, lainnya tadi sudah dibahas di pertemuan pertama ya. Ini fathah dengan ya mati itu sama ya, ternyata kalau cetakan Indonesia dengan Timur Tengah kalau untuk huruf lin tuh ya, bisa jadi madlin, bisa kalau dihentikan ilaik kalau dihentikan, tapi mau bisa aja kan. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, bisa jadi madlin tapi sifatnya sementara karena di situ tidak boleh berhenti ya. Wanya kosar, manya matobi ketemu hamzah di lain kata, di lain kalimat tuh ya.
Sama aja kan kalau cetakan Indonesia mad tobi'inya ketemu alif. Itu kayak tadi ya, mad jaiz munfasil. Wa ma unzila min, ini nun mati, nun matinya enggak ada tuh, enggak ada sukunnya cetakan Timur Tengah. Cetakan Indonesia ada. Ikhfa, nun mati ketemu qab. Min qab, banyak huruf qalqalah. Ada 5 ya, baju di toko atau qatbu jadin. Baju di toko, huruf qalqalah. Ini qalqalahnya qalqalah apa? Qalqalah. Qalqalah sugro, qalqalah kecil. Membedakan qalqalah kecil dan besar, yang penting di tengah apa di akhir gitu ya. Kalau di akhir itu qalqalah kubro dan hurufnya hidup biasanya. Yang qalqalah sugro pun kalau di akhir jadi kubro gitu ya. Kalau qalqalah sugro adanya di tengah bacaan, di tengah kalimat, di tengah kata. Dan hurufnya sudah mati sugro ya. Tapi qalqalah sugro yang ada di akhir juga jadi qalqalah kubro ya. Wa ma unzila min qablik, tuh cetakan Indonesia nggak ada tanda, cetakan Timur Tengah nggak ada tanda berhenti, di sini ada jim jaiz, boleh berhenti boleh enggak gitu ya. Cetakan Timur Tengah nggak ada min qablik. Kalau cetakan Indonesia boleh berhenti di sini, ada jim jaiz ya itu. Wabil, wanya pendek, kosor, binya pendek, alifnya ini hamzah wasalnya. Wabil alif lam qamariyah, tuh ya, alif lam qamariyah udah dibahas ya tuh. Kemarin di pertemuan pertama sudah dibahas. Jadi yang menyebabkan alif lam ini qamariyah atau samsiyah, kita lihat penyebabnya. 1 alif, 2 lam. Nah, huruf ketiganya ini penyebabnya. Tuh, huruf ketiganya apa? Huruf ketiganya ternyata ini hamzah ya. Tuh, wabil atau alif gitu ya. Berarti ini huruf alif lam qamariyah. Alif lamnya ya, alif lam yang dibaca. Cirinya apa? Cirinya gampang. Alif lam qamariyah itu ada sukunnya, tuh ada tanda baca. Karena ada tanda baca maka dibaca. Wabil Nah ini wabil adalah mad badal. Kenapa terjadi mad badal? Ya. Mad badal adalah bacaan yang terjadi apabila huruf hamzah mendahului huruf mad yang terjadi di awal kalimat. Maka panjangnya 2 harokat atau 1 alif. Nah ini kan, tuh lihat. Kalau cetakan Timur Tengah gampang ya. Gampang mendefinisikan. Karena kan ini alifnya huruf mad, huruf pemanjang itu ya. Itu. Jadi hamzah dulu baru huruf mad. Maka itu jadi mad badal. Wabil tuh ya. Kalau cetakan Indonesia patahnya berdiri aja gini tuh. Makanya saya sering bilang, berdirinya di mana? Kalau berdirinya di alif seperti ini adalah mad badal. Kalau berdirinya di hadomir mad silah qasirah. Berdirinya ada fathah berdiri, doma terbalik, kasrah berdiri. Adanya selain di alif dan di hadomir itu mad asli. Tapi kalau cetakan Timur Tengah jelas tuh ya. Ada hamzah sebelum huruf mad pemanjang itu kan ini. Wabil akhirati hum ini hukumi mati ya. Lihat halaman 28 buku wajib. Idhar hukumi mati. Tuh cetakan Timur Tengah gak ada sukunnya yang panjang. Kalau cetakan Indonesia ada. Yukinunu mad tobi'i yang bertemu 1 huruf hidup dihentikan. Karena berhenti membacanya maka jadi mad arid lis sukun. Ibu nanti boleh ya Bapak request minta. Pak Hari saya minta surat ini ayat sekian. Surat Al-Kahfi ayat 20 atau surat apa boleh ya nanti saya bikinkan. Insya Allah saya bikinkan pelajarannya ya. Biar berkesan ya kalau ada permintaan. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Nah ini masalah besar. Kok masalah besar Pak Ari? Bagi orang yang nggak paham akan salah. Bagi orang yang pintar, bagi yang paham nggak masalah. Sama seperti halnya kenapa orang pakai mobil metik sama nggak metik? Itu kan memang teknologi aja ya. Itu. Ini juga sama tuh lihat. Ya. Kalau kita terbiasa dengan cetakan Timur Tengah nggak ada masalah.
Tapi bagi ibu dan bapak yang nggak biasa tiba-tiba di Arab ngaji, di Mekah ngaji atau di kita ngaji pakai cetakan Timur Tengah akan salah tuh lihat. Karena kita sudah terprogram imajinasi mindset kita, pengetahuan kita bahwa kalau di atas wawu ada sukun itu panjang. Oh ternyata cetakan Timur Tengah itu kalau ada yang panjang justru yang pendek tuh. Cetakan Indonesia sudah jelas di atas wawunya tidak ada apa-apa. Maka jangan diapa-apain. Bukan sebagai mad waw ini, bukan sebagai pemanjang. Waw ini sebagai pertanda bahwa ini alif ini hamzah ini barisnya domah gitu. Makanya jangan dibaca panjang. Saya mengambil kesimpulan, oh ternyata kalau yang panjang itu cetakan Timur Tengah nggak ada sukunnya. Nggak ada bulat ini. Sukun mana sih Pak ini loh. Nih kalau yang panjang itu nggak ada sukun ini. Yang ada sukun ini yang pendek. Sebaliknya kalau cetakan Indonesia yang panjang itu yang ada sukunnya karena ini nggak ada makanya nggak dibaca nggak panjang. Ya kebalikannya. Jadi cetakan Indonesia kalau di atas wawu atau ya ada sukunnya itu yang panjang. Kalau nggak ada berarti nggak dibaca pendek. Sebaliknya kalau cetakan Timur Tengah kalau di atas wawunya ada sukun itu yang pendek. Yang panjang nggak ada sukunnya gitu ya tuh jangan kebalik nanti. Ulaika tuh ya. Ini kalau cetakan Indonesia langsung ya. Ini satu segi untuk yang belajar cepat tuh. Oh ini panjang. Oh ini mad tobi ketemu hamzah satu kalimat satu kata ini mad. Nah ini mad wajib muttasil. Apa ini? Mad wajib muttasil. Apa itu mad wajib muttasil? Mad tobi'i yang bertemu hamzah atau mad asli atau mad yang bertemu dengan hamzah satu kata, satu gabungan, satu kalimat. Lihat buku hijau halaman 38 nomor 1. Mad wajib muttasil ya. Ulaika ala sama aja ya, cuman bedanya kalau cetakan Indonesia di sininya tuh di sini berdirinya mad asli, kalau ini di sini tuh. Nah ini juga masalah juga bagi orang yang nggak biasa. Cetakan Timur Tengah tuh walaupun kecil tulisannya jelas, bagus tulisannya gitu ya, nggak numpuk-numpuk. Kalau cetakan Indonesia apalagi cetakan Indonesia tulis tangan udah dah. Yang bawah itu cetakan Indonesia tapi sudah bukan tulisan tangan, ini udah tulisan komputer. Tapi mengarah ke cetakan Timur Tengah gitu ya. Kalau tulisan tangan numpuk-numpuk kalau cetakan Indonesia. Kalau cetakan Timur Tengah jelas tulisannya. Cuman masalahnya kalau nggak tahu prinsipnya, nggak tahu itu antara mobil metik sama nggak metik, bingung dia nanti gitu ya. Gimana orang yang belajar mobil itu kalau yang manual kan harus menyesuaikan antara gas dan apa tuh dan kopling gitu ya. Nah itu nggak bisa, mati terus saya nggak bisa. Kalau metik kan langsung aja set kayak mobil-mobilan gitu kan langsung jalan. Cuman yang nggak tahu mobil pakai metik nggak tahu udah nggak bisa langsung maju langsung nabrak gitu kan kalau nggak tahu. Jadi semuanya harus ada ilmunya sih ya. Nah, ini sama. Ini kalau orang yang nggak biasa pakai cetakan Timur Tengah akan membaca seperti ini. Ulaika alaya tuh alaya dipikirnya ya ini. Oh ternyata ini alif ini punyanya lam gitu tuh ya. Kalau cetakan Indonesia kan gampang tuh. Ulaika ala nggak mungkin ya-nya dibaca orang ya-nya nggak ada tanda. Tapi kalau cetakan Timur Tengah barisnya ada di iya tuh. Ini juga sama. Ulaya. Oh ini tuh lihat. Kalau cetakan Indonesia kan langsung aja di atas lam. Berarti lamnya panjang 5-6 harokat ini ya. Mad wajib muttasil 5 ketukan. Ini ulaya ini. Berarti ini punyanya lam tuh ya. Ingat ya. Tuh perbedaannya sedikit tapi prinsip gitu ya. Di sini pertamanya ini, oh yang ada sukun ini berarti pendek. Kemudian ini nggak dibaca, dibacanya ke lam tuh ya. Yang nggak biasa kan akan bingung bacanya. Ulaika alaya bukan. Ulaika kok bisa baca ulaika ala karena biasa pakai cetakan
Sama saya juga dulu biasa pakai cetakan Indonesia. Jadi melihat cetakan Timur Tengah bisa juga, oh ini begini ternyata begitu. Walaupun awal-awalnya bingung juga saya ya pakai cetakan Timur Tengah. Karena kebiasaan pakai cetakan bawah, cetakan Indonesia yang bawah nih. Ulaika ala hudan, tuh hudan ya. Yang idgham itu kalau cetakan Timur Tengah tulisannya tidak sejajar apa tidak sejajar? Tidak sejajar. Kalau cetakan Indonesia mah sama aja sejajar. Tanwin pasti begitu. Tapi cetakan Timur Tengah nanti beda-beda. Idhar, idgham beda-beda, ikhfa beda-beda itu ya. Ini saat tanwin ketemu mim ya. Ini tanwin ketemu mim namanya ini idgham. Ini idgham bi gunnah. Dimasukkan diidghamkan bi dengan gunnah disertai dengan dengung. Huruf idgham kan ada 6 ya, terkumpul dalam yarmaluna. Idgham dibagi 2, ada idgham bi gunnah dan bila gunnah. Bi gunnah yanmu, bila gunnah lam dan ro. Lihat mulai dari halaman plus 14 ya buku hijau kita ya. Itu tentang idgham bi gunnah ini ada di halaman 17 ya, 17 18 itu penjelasan. Nanti juga ada idhar mutlak di sana. Ulaika ala hudan, hudan jadi hudam. Kenapa? Tanwin ketemu mim ini ya, tanwin ketemu, bukan tanwin ketemu tasdid. Ada yang orang bilang ini idgham Pak Ari, kenapa idgham Bu? Karena katanya ini tanwinnya ketemu tasdid. Bukan. Karena tanwinnya ketemu mim, karena tanwin bertemu dengan mim. Tanwin bertemu mim sebagai akibat bunyinya seperti ada tasdid ini. Jadi ada tasdidnya. Ini tasdid ini pembantu pemahaman. Karena tanwin ketemu mim maka bunyinya seperti ada tasdid. Dan karena mimnya bertasdid itu termasuk biguna, dengung ada dengungnya kayak gunahnya. Itu ya. Hudan jadi hudam. Ya ini gak dianggap. Kenapa gak dianggap? Ya gampangnya karena ini tidak ada tanda baca. Tuh ya. Tuh ianya gak dianggap. Bukan tanwin ketemu iya. Kalau tanwin ketemu iya bisa kan jadi idgham bi gunnah, tapi enggak. Tanwin atau patah tain ketemu mim. Tuh ya, idgham bi gunnah. Min tuh cetakan Timur Tengah enggak ada sukunnya, cetakan Indonesia ada. Nun mati ketemu ro, idgham bila gunnah. Kalau yang tadi idgham bi gunnah ini yang kedua idgham bila gunnah. Ya. Idgham bila gunnah, diidghamkan, dimasukkan, dileburkan, tidak bi dengan la, tidak dengan, tidak pakai dengung. Kalau tadi kan bi gunnah dengan dengung yang ala hudam ini bi gunnah, mir bila gunnah itu ya. Tuh. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Ini tanda wakofnya apa ini tanda wakofnya? Tanda wakofnya di sini tuh beda tanda wakofnya. Di sini al waslu aula disambung lebih utama, di sini lam alif. Balah beda ya. Tapi prinsipnya sama sih ya. Yang atas itu disambung lebih utama. Kalau cetakan Timur Tengah berarti masih boleh berhenti. Tapi kalau cetakan Indonesia tidak boleh berhenti di situ. Adamul wakof, dilarang berhenti. Lampu hijau kalau berhenti ditabrak dari belakang. Di lampu hijau, lampu sudah hijau kita berhenti, ditilang sama polisi, orang tidak boleh berhenti. Ini cetakan Indonesia yang bawah, tidak boleh berhenti. Adamul wakof. Nah ini ya. Tentang tanda-tanda wakof itu ada di buku hijau di halaman 54 ya. Mir rabbihim. Wa ulaika humul muflihun. Tuh ya. Kita lihat perbedaan lagi ya. Tuh cetakan Timur Tengah ternyata yang ada sukunnya itu yang pendek. Sementara cetakan Indonesia sudah jelas nggak ada tanda. Nggak ada tanda maka jangan diapa-apain. Apalagi Quran warna kita ini canggih sekali. Setiap yang warna hitam dibaca apa adanya. Setiap yang kuning yang bawah itu tidak dibaca. Yang hitam ada hijaunya jadi panjang satu alif. Yang hitam ada birunya ini panjang kalau dihentikan jadi 5 ketukan, 5 harokat ya madari disukun. Itu ya. Bukan. Wow ini enggak panjang.
Wa ula ini tuh. Ini kan bingung kalau yang belum biasa mah. Gimana bacanya? Wa ulayai gitu ya. Ini karena barisnya di bawah sini. Kalau cetakan Indonesia kan langsung di sini, ya. Sekali lagi, perbedaan mobil matic sama nggak matic itu tergantung siapa yang make aja. Semuanya nyaman kalau udah biasa. Sama seperti saya waktu di Perancis dulu, ya, perapatan Cisaat. Mobil di Perancis itu di Eropa itu kan setirnya di kiri, ya. Kalau mobil-mobil Jepang kan kita ini di kanan. Tapi kalau sudah biasa nggak masalah. Coba tanya yang belum biasa. Yang belum biasa ya bingung dulu gitu kan. Sama ini juga. Makanya kalau ditanya bagusan yang mana Pak Ari baca Quran? Bagusan yang baca Quran mana aja. Yang penting yang sudah terbiasa. Walaupun memang cetakan Timur Tengah itu lebih enak kalau tahu ilmunya. Tapi kalau nggak tahu ilmunya nyungsep. Walaupun mobil matic itu lebih enak kalau tahu ilmunya. Tapi kalau kata ibu yang ada di Kalimantan itu yang suka bawa mobil truk, ya enak yang manual katanya. Kalau nanjak kan gampang gitu ya. Gitu ya. Wa ulaika humul, ini alif lam qamariyah ya. Tuh, hamzahnya hamzah wasal. Muflihu matobi karena bertemu satu huruf hidup dihentikan jadi mad arid li sukun. Wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kita lihat idenya ya, kita lihat tajwidnya. In sama aja ya, cuman bedanya kalau cetakan Timur Tengah hamzah itu tuh ini, nah memang bukan alif itu hamzah. Ya, cetakan Indonesia alif dan hamzah sama saja ini tuh salahnya cetakan Indonesia. Nggak ada hamzahnya. Ini kan bukan alif hamzah. Karena kalau alif itu hanya sebagai pemanjang alif tuh alif itu ya. Tuh alif ya itu. Jadi hal ini hamzah. In nun bertasdid gunnah ya. Lihat buku hijau halaman 13, huruf gunnah ada 2, nun dan mim bertasdid. Innal ladzi, dia ini matobi itu kasrah dengan ya mati. Itu ya. Kalau cetakan Indonesia apalagi ini Quran warna canggih. Setelah hitam ada hijau panjang ini matobi. Innal ladzina kafaru, ini pun matobi itu kafaru ya. Wawunya sukunnya nggak ada ini. Ini alifnya kok ini cetakan Timur Tengah tuh gini ya. Itu berarti nggak dibaca wawunya, alifnya nggak fungsi di situ sebagai wawu jamak. Innal ladzina kafaru sawaun, sama aja sih tulisannya itu ya. Ini mad wajib muttasil. Lihat buku hijau halaman 38 nomor 1. Terjadi apabila matobi bertemu hamzah satu kata, satu gabungan, satu kalimat. Ini satu kalimat tuh. Satu kata. Kalau kalimat bahasa Indonesianya kata ya. Itu satu kata, satu gabungan, satu kalimat. Itu mad wajib muttasil. Lin nih patah dengan ya mati. Him hukum mim mati ini idhar ya. Kalau ketemu huruf idhar. Ini aang ini aang nun mati tuh ketemu dal ikhfa ya. Ikhfa itu kalau nun mati cetakan Timur Tengah nggak ada apa-apanya ya nun sukunnya gitu, kosong aja gitu. Dartahum hum mimati ini ketemu alif atau ketemu hamzah ya idhar hukum mimati. Ini juga idhar hukum mimati. Lihat halaman ya mulai halaman 28 hukum mimati ya. Lam ini idhar. Nun mati ketemu dal. Jadi kalau yang ada hukumnya itu cetakan Timur Tengah nggak ada sukunnya tuh ya, nun mati ketemu dal. Lam tudir hum hukum mimati idhar ketemu lam idhar hukum mimati. La matobi'i patah dengan alif. Yuk minu nu matobi'i bertemu satu huruf hidup dihentikan jadi mad arid disukun. Zartahum am lam
tung gitu ya, jangan am lam jangan ditahan, idhar hukum mati ya, ini banyak. A'adzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sedikit demi sedikit ya. Banyak-banyak juga kalau nggak masuk ke otak mah buat apa? Sedikit-sedikit gitu ya. Nanti berlanjut bagian 1, bagian 2 terus Al-Baqarah. Ada Pak Ari saya pengen surat ini, boleh ya, requestnya boleh minta, nanti saya bikinkan. Tentu saja untuk ibu dan bapak yang memiliki kelebihan bantu program ini, karena program ini kan juga penulisannya gitu ya, alat-alatnya perlu pakai biaya, perlu pakai uang. Tolong dibantu ya. Nomor rekeningnya ada di bawah tuh ada ya, Bank Syariah Mandiri. Kami juga ada program bagi-bagi buku tajwid untuk anak yatim dan miskin, bagi-bagi Quran warna, dan bagi-bagi rezeki buat anak-anak yatim ya. Dan prasejahtera bantu, silakan salurkan ya. Infak, zakat, infak dan sedekah Anda melalui Bank Syariah Mandiri, itu ada nomor rekeningnya ya, ada tuh di bawah. Terima kasih atas kebersamaannya. Ada saran, ada kritik, jangan lupa juga disampaikan ke 0812 828 7881 0812 828 7881. Jujur saya juga lagi bingung ngajar nih, nggak laku, bikin capek-capek pakai muka pakai wajah, nggak laku. Apa kurangnya? Mungkin banyak kurangnya karena sekarang banyak yang lebih bagus, yang lebih hebat mungkin. Tapi saya tidak harus berkecil hati. Mampunya saya seperti ini ya ini. Oleh sebab itu kalau ada kekurangannya tolong barangkali bisa menambah jadi banyak lagi penontonnya di YouTube kita ini. Dan untuk ibu dan bapak yang ingin ngaji gratis lewat TikTok ya, kita habis selesai maghrib, tapi TikTok saya lagi di banned karena saya nyebutin nomor. Ternyata di TikTok tuh tidak boleh nyebutin YouTube, tidak boleh nyebutin nomor handphone, tidak boleh nyebutin data, di banned ya, susah, nggak tahu itu ya nanti. Terima kasih atas kebersamaannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.